Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Muhammad Reza, dengan NIM 2203241. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Good Agriculture Practice atau GAP Manajemen Mutu Produk Pertanian. Pengertian Good Agriculture Practice atau GAP merupakan suatu sistem manajemen dan sertifikasi yang mengatur tata cara budidaya pertanian secara benar, aman, dan berkelanjutan. GAP dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pertanian, mulai dari persiapan lahan, penggunaan bibit, pemupukan, pengendalian hama, panen, hingga penanganan pasca panen, dilakukan sesuai dengan standar teknis yang menjamin keamanan pangan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi petani. Konsep GAP lahir dari kebutuhan global atau produk pertanian yang aman dikonsumsi, serta dihasilkan melalui cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan manusia. Dalam praktiknya, GAP menekankan penerapan teknologi ramah lingkungan seperti efisiensi penggunaan air, pupuk, dan pestisida, serta pemanfaatan bahan organik untuk memperbaiki kesuburan tanah. Selain itu, GAP juga mengatur aspek sosial seperti kesehatan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan tenaga kerja pertanian. Dengan demikian, GAP tidak hanya berfokus pada hasil produk semata, melainkan juga pada proses produksi yang etis, aman, dan transparan. Penerapan GAP menjadi bentuk manajemen mutu terpadu di sektor pertanian, di mana setiap kegiatan budidaya harus dapat ditelusuri asal-usulnya. Setiap penggunaan input seperti benih, pupuk, pestisida, hingga hasil panen dicatat dalam farm record book untuk menjamin kejelasan proses produksi. Ketertelusuran ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tuntutan pasar modern dan ekspor yang mensyaratkan keamanan dan keaslian produk pertanian. Dengan sistem dokumentasi yang baik, setiap produk dapat dilacak hingga lahan atau petani penghasilnya apabila terjadi masalah kualitas di kemudian hari. GAP juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa memiliki standar ketat terhadap keamanan pangan, termasuk batas maksimum residu pestisida dan logam berat melalui sertifikasi GAP. Petani dan pelaku usaha tani dapat memenuhi persyaratan tersebut sehingga membuka akses ke pasar internasional. Di Indonesia sendiri, penerapan GAP diatur melalui SNI GAP atau Standar Nasional Indonesia yang mengacu pada prinsip-prinsip global seperti Global AP dan USDA GAP. Selain meningkatkan kualitas dan keamanan produk, GAP juga berdampak langsung terhadap efisiensi ekonomi dan berkelanjutan lingkungan. Dengan penggunaan input yang tepat dosis dan tepat waktu, biaya produksi dan ditekan tanpa mengurangi produktivitas. Pengolahan limbah organik menjadi kompos, rotasi tanaman, serta konservasi air dan tanah merupakan bagian penting dari praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi pencemaran dan menjaga ekosistem pertanian tetap seimbang. Dengan demikian, GAP bukan hanya sekedar aturan teknis, tetapi juga sebuah sistem nilai yang mengajarkan disiplin,
tanggung jawab, dan kesadaran lingkungan bagi seluruh pelaku pertanian. Melalui penerapan GAP, hasil pertanian tidak hanya diukur dari jumlah produksi, tetapi juga dari jaminan keamanan pangan, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. GAP menjadi fondasi utama dalam membangun pertanian modern, berdaya saing, dan berorientasi mutu yang sesuai dengan tuntutan global dan kebutuhan nasional. Adapun tujuan utama Good Agriculture Practice. Yang pertama itu keamanan pangan. Tujuan utama GAP adalah menjamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dicapai dengan mengurangi resiko kontaminasi biologis seperti mikroba, bakteri, jamur, terus kimia seperti residu pestisida, pupuk sintesis berlebihan, logam berat, maupun fisik seperti debu, serpihan, atau benda asing. Setiap tahapan produksi, mulai dari pengolahan tanah, penggunaan input, panen, hingga distribusi harus mengikuti standar kebersihan dan sanitasi yang ketat. Melalui penerapan GAP, keamanan pangan tidak hanya diuji di akhir proses, tetapi dikendalikan sejak awal rantai produksi agar hasil panen benar-benar layak konsumsi. Yang kedua itu kualitas produk. GAP bertujuan menjaga mutu hasil panen agar konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Kualitas produk mencakup aspek ukuran, warna, rasa, tekstur, serta kesegaran yang menjadi indikator penerimaan konsumen. Melalui praktik budidaya yang terstandar seperti penggunaan benih unggul, pemupukan tepat dosis, dan pengolahan panen higienis, GAP membantu petani menghasilkan produk yang seragam dan tahan lama. Standar mutu yang diterapkan juga memungkinkan produk Indonesia bersaing di pasar global karena memenuhi persyaratan kualitas yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi internasional seperti Global GAP atau SNI GAP. Yang ketiga itu perlindungan lingkungan. GAP berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Setiap kegiatan budidaya dirancang agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air, dan udara. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida dibatasi sesuai rekomendasi, serta diganti secara bertahap dengan bahan organik dan metode pengendalian hayati. Limbah pertanian diolah kembali menjadi kompos dan lahan dijaga melalui rotasi tanam serta konservasi air dan tanah. Dengan pendekatan ini, GAP membantu menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Kesejahteraan pekerja. Salah satu fokus GAP adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian. Petani dan pekerja harus dilindungi dari bahaya paparan pestisida, kondisi kerja beresiko tinggi, dan jam kerja yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, penerapan GAP mensyaratkan penyediaan alat pelindung diri atau APBD, pelatihan keselamatan kerja, serta fasilitas sanitasi seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan di area pertanian. Selain itu, pekerja harus memperoleh upah yang layak dan lingkungan kerja yang aman. Perlindungan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan hak asasi manusia dalam kegiatan pertanian.
Yang terakhir itu peningkatan akses pasar. Penerapan GAP juga menjadi kunci untuk membuka peluang pasar yang lebih luas, baik domestik maupun ekspor. Produk yang telah tersertifikasi GAP diakui memiliki standar kualitas dan keamanan yang tinggi, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar modern, hotel, supermarket, dan jaringan retail internasional. Dengan demikian, petani tidak hanya memperoleh harga jual yang lebih baik, tetapi juga mampu membangun citra positif produk pertanian Indonesia di kancah global. Selain itu, kepatuhan terhadap standar GAP menjadi nilai tambah dalam mengikuti tender kemitraan agribisnis serta kerjasama perdagangan antar negara yang masyarakatnya sertifikasi mutu. Adapun tren dan peluang pasar. Yang pertama itu melihat kualitas produk. Dalam perdagangan pertanian modern, kualitas produk menjadi faktor penentu daya saing antar negara produsen. Konsumen saat ini tidak hanya menilai produk dari bentuk fisik, tetapi juga dari konsistensi mutu, kesegaran, rasa, dan cara produksi yang memenuhi standar keamanan pangan. GAP memberikan pedoman agar produk pertanian memiliki kualitas yang stabil dari waktu ke waktu melalui penerapan prosedur budidaya yang terukur seperti penggunaan benih unggul, teknik pemeliharaan yang tepat, serta pengawasan mutu pasca panen. Standar kualitas yang baik memungkinkan produk pertanian diterima di pasar ekspor dengan nilai jual lebih tinggi. Sebagai contoh, buah tropis seperti mangga, pisang, dan nanas dari Indonesia dapat menembus pasar Eropa atau Jepang jika telah memenuhi sertifikasi GAP. Selain itu, pasar domestik modern seperti hotel, restoran, dan supermarket kini juga mulai menuntut produk dengan jaminan kualitas tinggi dan ketelusuran asal-usulnya. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas melalui penerapan GAP bukan hanya memenuhi tuntutan konsumen, tetapi juga memperluas peluang agribisnis nasional untuk bersaing di tingkat global. Selanjutnya, keamanan pangan. Konsumen di berbagai negara, terutama di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat, semakin memperhatikan keamanan pangan sebagai faktor utama dalam memilih produk pertanian. Mereka memastikan bahwa makanan dikonsumsi bebas dari kontaminasi berbahaya seperti residu pestisida, logam berat, dan mikroba patogen. GAP hadir sebagai sistem pengendalian risiko yang menjamin keamanan sejak awal proses produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen. Melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan kimia, penerapan batas waktu panen, serta penerapan sanitasi dan higienis pada proses pasca panen, GAP mampu mengurangi risiko bahaya pangan secara signifikan. Sertifikasi GAP menjadi bukti nyata bahwa produk telah melakukan pengujian dan pengawasan yang memenuhi standar internasional. Kondisi ini menjadikan produk pertanian bersertifikat GAP lebih dipercaya oleh importir dan konsumen global. Dengan demikian, keamanan pangan tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global yang semakin ketat persaingan. Selanjutnya yaitu lingkungan. Isu lingkungan kini menjadi perhatian utama dalam perdagangan global. Negara-negara maju mulai mensyaratkan agar produk pertanian berasal dari proses budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
GAP memberikan panduan untuk memastikan kegiatan pertanian tidak merusak tanah, air, maupun ekosistem sekitarnya. Petani diarahkan untuk menggunakan pupuk organik, mengurangi pestisida sintesis, dan mengelola limbah secara benar. Selain itu, konservasi tanah melalui sistem rotasi tanam, pembuatan terasering, serta penggunaan penutup tanah turut menjaga kesuburan dan mencegah erosi. Praktik hemat air seperti drip irrigation juga menjadi bagian penting dari penerapan GAP. Dengan mematuhi prinsip ini, usaha pertanian tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan jangka panjang. Pasar internasional saat ini lebih menyukai produk yang berasal dari praktik ramah lingkungan, sehingga penerapan GAP menjadi keunggulan kompetitif bagi produk pertanian Indonesia dalam memasuki pasar hijau atau green market. Yang keempat itu ada aspek sosial. Aspek sosial merupakan bagian penting dari prinsip GAP yang menekankan perlindungan terhadap tenaga kerja, pertanian, dan masyarakat sekitar. GAP memastikan bahwa setiap pekerja di sektor pertanian memperoleh hak dan dasar seperti keselamatan kerja, lingkungan yang sehat, upah yang layak, serta kesempatan pelatihan yang memadai. Selain itu, GAP mendorong penghapusan praktik kerja anak, diskriminasi, dan kondisi kerja berbahaya. Pendekatan sosial dalam GAP menciptakan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi, sekaligus meningkatkan motivasi serta produktivitas pekerja. Di sisi lain, perusahaan atau kelompok tani yang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya juga memperoleh citra positif di mata konsumen. Pasar ekspor kini lebih terbuka terhadap produk yang diproduksi secara etis dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, aspek sosial dalam GAP tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga menjadi faktor penting dalam berkelanjutan bisnis pertanian modern yang berorientasi pada tanggung jawab sosial perusahaan. Yang terakhir ada aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi, penerapan GAP membantu petani meningkatkan efisiensi usaha dan memperluas akses pasar internasional. Dengan sistem budidaya yang terencana, penggunaan input seperti pupuk, air, dan pestisida dapat dioptimalkan sehingga biaya produksi berkurang tanpa menurunkan hasil panen. Catatan produksi yang sistematis memungkinkan petani melakukan evaluasi biaya dan hasil sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan. Selain itu, produk bersertifikat GAP memiliki nilai tambah yang tinggi di pasar karena menjamin kualitas dan keamanan. Banyak lembaga ekspor, hotel, dan retail besar hanya menerima produk yang sudah memenuhi standar GAP. Hal ini membuka peluang besar bagi petani untuk menjalin kerjasama dagang jangka panjang dengan membeli berskala besar. Dengan kata lain, GAP bukan hanya sistem mutu, tetapi juga strategis peningkatan kesejahteraan ekonomi petani melalui efisiensi produksi, peningkatan harga jual, dan
perluasan pasar global. Adapun prinsip-prinsip Good Agriculture Practice atau GAP, yang pertama itu ada keamanan pangan. Prinsip keamanan pangan merupakan dasar utama dalam penerapan GAP. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi manusia. GAP menekan pentingnya identifikasi, pencegahan, dan pengendalian bahaya yang berpotensi mencemari produk baik secara biologis, kimia, maupun fisik. Pengawasan dilakukan sejak tahap awal, mulai dari pemilihan lahan, sumber air, penggunaan input, proses panen, hingga penanganan pasca panen. Petani diwajibkan menerapkan sanitasi, higienis, dan prosedur penyimpanan yang benar. Selain itu, dilakukan pengujian residu secara berkala untuk memastikan produk sesuai batas aman konsumsi. Dengan penerapan prinsip ini, GAP menjamin keamanan pangan tidak hanya pada hasil akhir tetapi sepanjang rantai produksi, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian. Yang kedua itu ada kualitas produk. Kualitas produk merupakan prinsip yang menekankan konsistensi mutu hasil panen. GAP menuntut agar setiap tahapan produksi dilakukan secara terkendali agar hasil akhir memiliki karakteristik sesuai standar pasar, baik dari segi ukuran, warna, rasa, aroma, maupun daya tahan penyimpanan. Untuk mencapai hal ini, GAP menerapkan sistem pengawasan mutu terpadu dari pratanam hingga pasca panen, penggunaan benih unggul, pemupukan sesuai rekomendasi, teknik budidaya yang tepat, serta proses sortasi dan pengemasan higienis menjadi bagian dari pengendalian mutu tersebut. Produk yang konsisten kualitasnya akan lebih mudah diterima oleh pasar domestik dan ekspor. Selain itu, dengan adanya catatan dan pemantauan mutu secara terus-menerus, petani dapat melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Prinsip ini menjadikan GAP sebagai panduan praktik untuk membangun reputasi produk pertanian yang bernilai tinggi dan dipercaya konsumen. Selanjutnya, keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan adalah prinsip GAP yang memastikan kegiatan pertanian tidak merusak sumber daya alam. Penggunaan lahan, air, pupuk, dan pestisida harus dilakukan secara bijak agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. GAP mendorong penggunaan pupuk organik, pengendalian hayati hama, dan rotasi tanam sebagai bentuk konservasi kesuburan tanah. Selain itu, pengolahan limbah pertanian dilakukan dengan cara ramah lingkungan seperti pengomposan bahan organik dan penanganan limbah B3 secara terpisah. Sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation juga dianjurkan untuk menghindari pemborosan sumber daya. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lahan yang meningkat. Dengan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan, GAP berkontribusi pada pelestarian lingkungan sekaligus memastikan produktivitas pertanian tetap tinggi dalam jangka panjang tanpa mengorbankan generasi mendatang.
Yang keempat, kesejahteraan pekerja dan sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem pertanian tidak hanya diukur dari hasil produksi, tetapi juga dari kesejahteraan dan keselamatan para pekerjanya. GAP mensyaratkan penyediaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil. Petani dan pekerja lapangan wajib dibekali alat pelindung diri atau APBD saat menangani pestisida, serta memperoleh pelatihan tentang keselamatan kerja, kebersihan diri, dan pertolongan pertama atau P3K. Selain itu, GAP menekankan pentingnya pemenuhan hak pekerja seperti upah layak, jam kerja wajar, dan kebebasan dari diskriminasi atau eksploitasi. Di sisi sosial, penerapan GAP juga memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, menjaga tidak terjadi konflik lahan, serta berpartisipasi dalam membangun desa. Prinsip kesejahteraan ini menjadikan GAP bukan hanya alat peningkatan mutu produk, tetapi juga instrumen keadilan sosial dan sektor pertanian. Yang kelima, ketertelusuran. Prinsip ketertelusuran menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi pada setiap tahap produksi pertanian. Setiap batch produk harus memiliki jejak informasi lengkap, mulai dari asal benih, jenis pupuk dan pestisida yang digunakan, tanggal penanaman, hingga hasil panen dan distribusinya. Sistem farm record book digunakan sebagai alat utama untuk mencatat seluruh aktivitas pertanian secara sistematis. Tujuan utama adalah agar setiap produk dapat dilacak kembali ke sumber apabila terjadi masalah mutu atau keamanan pangan. Dengan adanya data tersebut, tindakan korektif dan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain itu, ketertelusuran meningkatkan kepercayaan konsumen karena mereka dapat mengetahui asal-usul produk yang dikonsumsi. Di tingkat internasional, traceability menjadi syarat wajib dalam ekspor produk pertanian ke negara-negara maju, menjadikan bagian vital dari sistem GAP. Yang terakhir itu pendekatan berbasis risiko dan bukti. Prinsip terakhir GAP adalah pengambilan keputusan yang didasari pada analisis risiko dan bukti nyata. Bukan asumsi. Setiap keputusan manajemen pertanian harus berawal dari pengamatan data lapangan seperti hasil uji tanah, hasil panen, tingkat serangan hama, atau laporan inspeksi. Dengan cara ini, setiap tindakan korektif atau perbaikan dapat dilakukan secara objektif dan efisien. GAP juga mengharuskan adanya proses evaluasi berkelanjutan untuk memastikan sistem produksi selalu relevan dengan kondisi terbaru. Pendekatan berbasis bukti membantu petani mengidentifikasi penyebab utama masalah produksi dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Selain meningkatkan akurasi dalam manajemen mutu, prinsip ini juga memperkuat kredibilitas produk pertanian di mata lembaga sertifikasi dan konsumen internasional. 10 pilar utama Good Agriculture Practice atau GAP. Yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan tanah. Tanah merupakan komponen utama dalam budidaya pertanian yang menentukan produktivitas dan kualitas hasil. Dalam GAP, lahan harus bebas dari kontaminasi seperti logam berat, limbah industri, dan residu pestisida terlarang.
Analisis tanah dilakukan secara berkala untuk mengetahui pH, unsur hara, dan kandungan bahan organik. Berdasarkan hasil tersebut, petani dapat menentukan jenis tanaman dan pola pemupukan yang tepat. Konservasi tanah juga menjadi prioritas dilakukan melalui sistem rotasi tanam, terasering, penggunaan mulsa, dan penanaman penutup tanah guna mencegah erosi serta menjaga kesuburan jangka panjang. Yang kedua, menggunakan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit yang digunakan harus bersertifikat dan disesuaikan dengan kondisi agroklimat setempat agar pertumbuhan tanaman optimal. Setiap benih dicatat asal-usulnya untuk menjamin traceability atau ketertelusuran. Proses karantina juga dilakukan sebelum penanaman untuk memastikan bibit bebas penyakit dan hama. GAP mendorong penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap kondisi lingkungan dan serangan organisme pengganggu. Penggunaan benih berkualitas akan menghasilkan tanaman yang seragam, produktif, serta memiliki daya saing tinggi di pasar. Langkah ini penting untuk menjamin efisiensi produksi dan mutu hasil panen. Pengelolaan air dan irigasi. Air merupakan faktor vital bagi keberhasilan pertanian. Dalam GAP, sumber air harus aman, bebas dari kontaminasi kimia maupun biologis. Petani dianjurkan menggunakan sistem irigasi hemat air seperti drip irrigation atau sprinkle irrigation. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas air wajib dipantau secara rutin melalui uji mikroba dan kimia guna memastikan tidak mencemari tanaman. Selain itu, pengaturan jadwal irigasi dilakukan sesuai kebutuhan tanaman agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan air. Pengelolaan air yang baik tidak hanya menjaga produktivitas tanaman, tetapi juga melindungi lingkungan dari pencemaran. Yang keempat, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Pemupukan harus dilakukan berdasarkan hasil uji tanah dan rekomendasi dosis yang sesuai. GAP mendorong penggunaan pupuk organik atau kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang. Penggunaan pestisida dilakukan hanya jika diperlukan, dengan memperhatikan dosis, waktu aplikasi, dan per-harvest internal atau PHI untuk menjamin keamanan produk. Semua kegiatan penggunaan input wajib dicatat dengan lengkap. Pendekatan ini membantu menghindari pencemaran lingkungan dan memastikan produk yang dihasilkan bebas dari residu berbahaya, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Yang kelima, pengelolaan hama dan penyakit. GAP menerapkan konsep Integrated Pest Management atau IPM atau pengendalian hama terpadu. Petani melakukan pengamatan rutin di lapangan untuk mendeteksi serangan sejak dini. Pengendalian dilakukan dengan cara memanfaatkan musuh alami, varietas tanah, rotasi tanaman, dan teknik budidaya yang sehat. Penggunaan pestisida menjadi pilihan terakhir
Jika metode alami tidak lagi efektif, pendekatan IPM ini menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan menghasilkan produk pertanian yang aman serta ramah lingkungan. Yang keenam, pasca panen dan pengelolaan produk. Pada tahap pasca panen, GAP mengharuskan proses panen dilakukan dengan alat bersih dan higienis untuk mencegah kontaminasi. Setelah panen, hasil panen dirotasi, dicuci menggunakan air bersih, dan diklasifikasikan atau digrading berdasarkan mutu. Produk yang mudah rusak disimpan di cold storage atau tempat bersuhu rendah agar kesegarannya terjaga. Pengemasan dilakukan sesuai standar keamanan pangan serta kebutuhan pasar, menggunakan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Proses pasca panen yang benar akan menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan nilai jual produk. Yang ketujuh, ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Setiap produk pertanian harus melakukan pengawasan kualitas secara ketat. Pemeriksaan dilakukan terhadap residu pestisida, kandungan mikroba, dan logam berat untuk memastikan keamanan pangan. Area pengepakan wajib mengikuti SOP sanitasi agar tidak terjadi kontaminasi silang. GAP juga mengharuskan penerapan sistem ketelusuran agar produk dapat dilacak dari lahan hingga konsumen akhir. Pengawasan baik menjamin kepercayaan pasar dan memastikan bahwa produk benar-benar memastikan standar internasional. Pengelolaan limbah dan lingkungan. Limbah hasil panen harus dikelola dengan benar agar tidak mencemari lingkungan. Limbah organik seperti sisa tanaman dan kotoran ternak diolah menjadi kompos yang berguna bagi kesuburan tanah. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti wadah pestisida harus dikumpulkan dan disimpan di tempat khusus. Selain itu, penerapan buffer zone atau zona manajemen limbah yang baik dilakukan untuk melindungi ekosistem alam. Dengan manajemen limbah yang baik, praktik pertanian menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kesembilan, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. GAP mewajibkan petani dan pekerja lapangan mendapatkan perlindungan kerja yang memadai. Penggunaan alat pelindung diri atau APBD seperti sarung tangan, masker, dan sepatu boot agar petani yang mengaplikasikan pestisida atau memanen hasil fasilitas sanitasi seperti toilet, air bersih, dan tempat cuci tangan harus tersedia di lokasi kerja. Pekerjaan juga perlu dilatih mengenai prosedur keselamatan kerja dan pertolongan pertanian P3K. Konsep K3 ini menjamin kesejahteraan pekerja, mengurangi kecelakaan, serta meningkatkan produktivitas dan kenyamanan di tempat kerja. Yang terakhir itu dokumentasi dan pelaporan. Dokumentasi menjadi bagian penting dalam penerapan GAP karena berfungsi untuk menilai dan menelusuri seluruh proses produksi. Petani diwajibkan mencatat setiap kegiatan budidaya ke dalam farm record book, meliputi penggunaan pupuk, pestisida, hasil panen,
dan hasil inspeksi. Catatan membantu evaluasi mutu dan menjamin dasar audit internal yang dilakukan secara berkala. Dengan dokumentasi yang tertib, pelaku pertanian dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dan membuktikan kemampuan terhadap standar GAP kepada lembaga sertifikasi maupun pembeli internasional. GAP juga memiliki tahap implementasi. Yang pertama itu ada asesmen awal. Tahap pertama dalam penerapan GAP adalah melakukan asesmen awal atau analisis kesenjangan. Tujuannya adalah membandingkan kondisi usaha tani yang sedang berjalan dengan persyaratan atau standar GAP yang berlaku, baik nasional SNI, GAP maupun internasional global GAP. USDA GAP analisis ini mencakup seluruh aspek produksi seperti kondisi lahan, penggunaan pupuk, sistem irigasi, kebersihan lingkungan, pencatatan kegiatan, dan manajemen tenaga kerja. Dari hasil analisis dan diketahui area mana yang sudah sesuai dan bagaimana yang perlu diperbaiki. Tahap ini menjadi dasar perencanaan tindakan perbaikan sebelum menuju sertifikasi. Selain itu, GAP analisis membantu petani memahami kelemahan sistem pertanian yang ada dan merancang strategi peningkatan mutu yang realitas secara efisien. Dengan melakukan evaluasi yang awal secara menyeluruh, implementasi GAP menjadi lebih terarah dan terukur. Yang kedua itu menyusun SOP atau Standard Operating Procedure. Setelah mengetahui kesenjangan yang ada, langkah selanjutnya adalah menyusun SOP atau Standard Operating Procedure untuk setiap kegiatan pertanian. SOP berfungsi sebagai panduan tertulis yang menjelaskan cara melakukan pekerjaan dengan benar, aman, dan sesuai standar mutu. Prosedur ini mencakup berbagai aktivitas penting seperti aplikasi pupuk dan pestisida, proses panen, pencucian dan sortasi hasil, keberhasilan gudang, hingga pengelolaan limbah. SOP juga mencantumkan tanggung jawab setiap pekerja, alat yang digunakan, serta langkah pengendalian risiko dalam konteks GAP. Menyusun SOP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara konsisten dan dapat diaudit. Dokumen SOP harus mudah dipahami oleh petani dan pekerja lapangan agar benar-benar diterapkan, bukan sekedar formalitas. Dengan SOP yang baik, kualitas dan keamanan produk pertanian dapat terjamin secara berkelanjutan. Yang ketiga itu pelatihan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan kunci utama keberhasilan implementasi GAP. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan rutin bagi semua pekerja, manajer kebun, dan pemilik usaha tani. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya higienis, keamanan pangan, keselamatan kerja, dan mencatat kegiatan produksi. Materi pelatihan biasanya meliputi penggunaan alat pelindung diri atau APBD, pengolahan pestisida dengan aman,
sanitasi peralatan panen, hingga cara mencatat kegiatan ke dalam farm record book. Selain aspek teknik, pelatihan juga menanamkan sikap tanggung jawab, ketelitian, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan tenaga kerja yang terampil dan memahami prinsip GAP, selalu proses produksi akan berjalan lebih efisien, aman, dan sesuai standar mutu yang diharapkan oleh lembaga sertifikasi serta pasar internasional. Yang keempat, implementasi sistem dan pencatatan kegiatan. Setelah SOP dan pelatihan siap, tahap berikutnya adalah implementasi sistem GAP secara menyeluruh di lahan pertanian. Pada tahap ini, semua kegiatan harus dijalankan sesuai prosedur yang telah disusun. Setiap penggunaan input seperti pupuk, pestisida, air dicatat secara detail termasuk tanggal aplikasi, dosis, dan hasil pengamatan. Data dikumpulkan dalam farm record book untuk memastikan ketelusuran dan evaluasi mutu. Selain itu, petani harus menjaga kebersihan area kerja, alat pertanian, serta memastikan penanganan panen sesuai standar sanitasi. Implementasi yang baik menuntut kedisiplinan dan konsistensi karena setiap kesalahan kecil dapat berdampak pada hasil audit. Melalui sistem pencatatan yang akurat, kegiatan pertanian menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Monitoring dan audit internal. Tahap kelima adalah melakukan monitoring dan audit internal untuk menilai sejauh mana penerapan GAP berjalan sesuai standar. Monitoring dilakukan secara berkala oleh tim internasional atau manajer mutu yang memeriksa pelaksanaan SOP, kondisi lahan, penggunaan input, serta pencatatan kegiatan. Bila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, tindakan korektif harus segera dilakukan. Audit internal juga membantu mempersiapkan organisasi menghadapi audit eksternal dan lembaga sertifikasi. Selain itu, hasil audit dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelatihan, kebutuhan perbaikan fasilitas, dan peningkatan efisiensi proses produksi. Dengan adanya sistem evaluasi ini, GAP tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga diterapkan secara nyata dan terus memperbarui sesuai perkembangan di lapangan. Tahap yang terakhir yaitu persiapan sertifikasi. Tahap akhir implementasi GAP adalah persiapan sertifikasi oleh lembaga yang diakui, seperti Global GAP, USDA GAP, atau SNI GAP di Indonesia. Sebelum diaudit, seluruh dokumen pendukung harus lengkap termasuk SOP, catatan kegiatan, laporan hasil uji residu, hasil audit internal, serta bukti pelatihan tenaga kerja. Lembaga sertifikasi akan menilai kesesuaian praktik pertanian dengan standar GAP melalui inspeksi lapangan dan wawancara dengan petani. Jika ditemukan kekurangan, petani diberi waktu untuk memperbaiki sebelum sertifikasi diterbitkan. Sertifikasi ini menjadi bukti resmi bahwa produksi
pertanian dihasilkan melalui praktik yang aman, ramah lingkungan, dan memenuhi standar internasional. Selain meningkatkan kepercayaan pasar, sertifikasi GAP juga membuka peluang ekspor dan memperkuat posisi produk pertanian Indonesia di kancah global. Standar sertifikasi GAP di dunia. Yang pertama, Global GAP